Thor Love and Thunder bisa dibilang merubah banyak hal dalam tatanan MCU. Sekaligus film keempat Thor ini mengarahkan masa depan MCU akan kemana, dan hal tersebut dilakukan tidak hanya dalam film seperti penampakan Eternity, melainkan juga penting dalam post credit scene. Kebetulan film ini punya dua post credit scene yang sangat amat penting dan tidak bisa dilewatkan. Tidak seperti di Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang salah satu post credit scene-nya hanya berisi komedi. Maka dari itu di video yang kali ini kita akan menjelaskan kedua post credit tersebut secara singkat tapi lengkap. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Social Buzz dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Kita mulai dari post credit scene yang berisikan Zeus dulu. Bertujuan mengajak para dewa yang dipimpin Zeus untuk melawan Gorr, Thor malah menemui dirinya terlibat konflik dengan idolanya. Setelah melihat dewa listrik itu menyerang sahabatnya Korg, Thor tidak punya pilihan selain menyerang balik Zeus. Alhasil Zeus terkena dampak dari serangan Thor. Sampai-sampai senjata Thunderbolt milik Zeus akhirnya didapatkan oleh Thor dan mereka gunakan dalam pertempuran melawan Gorr. Dimana setelah itu mereka segera memberontak lalu melarikan diri dari tempat itu. Seperti layaknya Korg, ketika kita mengira Zeus telah mati, justru hal tersebut diungkap di post credit scene. Tepatnya kenyataan bahwa Zeus masih hidup dan sedang diobati. Di situ kita diberitahu tentang keluh kesah Zeus yang marah karena kaumnya sudah tidak peduli dengan para dewa. Bukannya mengingat para dewa, melainkan ketika mereka menghadap ke langit, mereka hanya ingin melihat para superhero, yang mana Thor termasuk salah satu superhero itu. Zeus mengakhiri perkataannya dengan berkata bahwa dia ingin menunjukkan superioritas para dewa sekali lagi. Lalu ditunjukkan kalau Zeus berbicara kepada anaknya yaitu Hercules. Pastinya ini merupakan setup untuk film Thor yang kelima, yang kemungkinan besar akan menjadikan Zeus maupun Hercules sebagai musuh utama, di mana mereka berencana untuk mengingatkan kepada para makhluk fana tentang betapa kuat dan superioritas para dewa itu. Dan Thor tentu akan memperjuangkan keinginan Gorr yang hanya ingin diperhatikan para dewa. Apalagi sekarang Thor sedang mengasuh anak dari Gorr, yang pastinya tidak ingin lagi dibuat merasakan kekejaman dari para dewa. Hercules sendiri jika di komik adalah karakter penting dalam dunia Marvel. Dia terkenal sebagai sahabat baik dari Thor justru, bahkan sempat bergabung dengan para superhero bumi yaitu Avengers. Mungkin bukannya melawan Hercules, Thor malah akan bersatu dengannya dan melawan ancaman yang lebih besar lagi di film Thor yang kelima. Sementara itu di post credit scene kedua diperlihatkan Jane yang telah mati kini sudah tiba di Valhalla, di mana dia disambut oleh Heimdall yang mati duluan di film Infinity War. Tentunya ini sudah jelas karena berulang kali tentang kehidupan Valhalla sudah diutarakan di film ini. Bahkan mungkin penonton bisa pusing dan juga bosan mendengarkan terus-terusan tentang keterangan bahwa prajurit yang mati dalam pertempuran akan dikirim ke Valhalla. Melihat ke persyaratan untuk mati dalam pertempuran berarti bahwa Odin tidak masuk ke dalam Valhalla, karena tentu dia tidak mati dalam pertempuran. Tapi bagaimana dengan Loki yang walaupun dibunuh secara cepat oleh Thanos, tapi sama seperti Heimdall dia mati dalam pertempuran. Yang menarik adalah bagaimana kelanjutan dari kisah Jane maupun Heimdall, maupun semua makhluk yang ada di Valhalla. Ada kemungkinan jika sudah diperlihatkan alam baka seperti ini, akan ada cara untuk menghidupkan mereka kembali sama seperti layaknya cerita Dragon Ball. Dan itu membuat para fans bisa mengharapkan kembalinya Heimdall maupun Jane. Termasuk tidak sabar untuk melihat reaksi Heimdall bertemu dengan putranya Axel yang sekarang sudah bertambah besar dan bahkan sudah bertambah kuat. Lalu apakah Jane akan tetap kembali sebagai Mighty Thor atau dia hanya akan hidup kembali sebagai manusia biasa? Atau bahkan jika melihat ke komik dia pernah menjadi seorang Valkyrie. Semua itu hanya bisa kita temukan di film atau series MCU selanjutnya, atau mungkin bahkan lebih lama lagi film Thor kelima nanti.